Tapi menurut saya agak miris ketika seorang mantan pemimpin Republik Indonesia justru lebih mementingkan kemenangan elektoral dibandingkan dengan kepentingan rakyat saat ini gitu. Bung Faldo, mati-matian. Kerja keras itu maksudnya. Itu tadi Bangun pertanyaan pagi sebelum urus partai. mati-matian untuk memastikan Gibran bersama Prabowo. PSI Om Yogi. Oh iya, gimana? Publik biar tahu. Plesetan Pak Yogi. Itu kan. Jadi mati-matian untuk itu atau mati-matian untuk mensukseskan? Tapi kan pasti orang butuh penjelasan yang mana nih yang diutamakan. Pertama itu PSI Mas. Dan kami kira untuk pemerintahan dan Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita kan termasuk koalisi yang hadir di dalam koalisi Indonesia Maju. Kontraknya itu ya udah kita dukung. Nah 2029 terserah Pak Prabowo. Walaupun kita ada aspirasi, tentunya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Gitu loh Mas. Tentunya kan partai boleh dong beraspirasi. Mas tanya warna kuning lain lagi, Mas tanya warna biru lain lagi. Putih mungkin berselera juga nih. Tapi kan dalam hal ini karena kita tegak lurus sama Pak Prabowo, apapun yang dipilih Pak Prabowo kita dukung. Apapun yang dipilih Pak Prabowo kita dukung, tapi kita punya aspirasi. Aspirasinya Mas Gibran. Kan, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kan sekali lagi Pak Prabowo lah yang pilih. Tugas kita hari ini mendukung total apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran hari ini. Nggak ada debat soal itu. Makanya saya juga bilang kadang-kadang Bang Kodari, kok saya merasa sendiri nih di lapangan, tapi nggak apa-apa. Sendiri pun kita jalanin untuk di TV menjelaskan, teman-teman di lapangan untuk MBG pengawasan, bikin dapur dan sebagainya, koperasi kita terlibat, magang merah putih, magang nasional kita terlibat, koperasi merah putih kita tahu, kampung nelayan kita juga tahu, kita hafal program Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saking kita kerjain. Lebih hafal mana? Programnya Pak Prabowo, programnya Mas Gibran? Kan satu Oh sama, nggak memastikan aja. Takutnya ada yang lebih hafal. Oh kita juga tahu Mas Gibran dapat penugasan untuk di Papua, Mas Gibran dapat penugasan untuk di pesantren. Kita ngerti Mas, ini Mas, ngerti banget aku. Ya. Nggak, yang menggembirakan kan artinya masih komit untuk program. Iya, tukang gosok-gosok ini emang banyak Mas. Iya. Mungkin ya nanti nggak apa-apa lah, yang penting biasa aja itu. Bersyukurnya kami sebagai partai yang masih terus berjuang, masih tetap bisa berjuang bersama. Tentunya kita belajar dari senior-senior dari Partai Gerindra, dari Partai Golkar dan Partai Demokrat, termasuk dari PDIP kita belajar. Nah, Cynthia, kandang banteng mau dijadikan kandang gajah oleh seorang Jokowi, mati-matian akan dilakukan. PD Perjuangan melihatnya slow-slow aja atau? Pertama mungkin yang harus kita perhatikan pada saat ini, kemarin tuh statementnya Pak Jokowi ini sangat menggebu-gebu bilang untuk kemenangannya PSI gitu. Tapi yang satu yang ingin saya tanyakan, kenapa tuh? Di mana etika moralnya? Di saat saudara-saudara kita ini sedang berduka di Sumatera, di Aceh, kemarin longsor di Jawa Barat, kemudian juga ada di Jawa Tengah, dan selama ini PDI Perjuangan aja langsung turun gitu, langsung turun membantu masyarakat. Makanya kami di sini lebih memfokuskan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh korban. Kami langsung turun menurunkan Baguna, kami langsung melayarkan kapal Malahayati. Makanya ini menjadi suatu persoalan baru. Dan mohon maaf, tapi menurut saya agak miris ketika seorang mantan pemimpin Republik Indonesia justru lebih mementingkan kemenangan elektoral dibandingkan dengan kepentingan rakyat saat ini gitu. PSI juga turun ke lapangan kan? Iya, semuanya turun Bang. Semuanya turun dengan cara masing-masing. Saya juga lihat Kementerian PU turun, Kementerian ABCD turun gitu. Tapi memang mungkin teman-teman PDI melihat bahwa momennya kali ya. Tapi ya di sisi lain waktu dan momen itu kan sebenarnya itu nggak nyambung, tapi kita sering sambung-sambungin, termasuk nih diadu-adu juga ada gitu loh. Ini kan nggak nyambung, ini dua event terpisah, tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Tapi dalam hal ini yang ingin kami sampaikan, Pak Jokowi ya tentunya sebelumnya di PDIP, hari ini tentu punya kebebasan mungkin. Kalau dulu sebagai presiden mungkin beliau nggak bisa ngomong begitu. Sekarang beliau sudah selesai jadi presiden. Kalau masih disalahin ngomong begitu, emang Pak Jokowi salah selalu gitu loh. Kami tidak mempermasalahkan tentang. Iya, bicara soal Jokowi dan pemilu 2009, ini ada pernyataan Prabowo Subianto, kita simak dulu. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan
2029 bertarung. Iya kan? Saya mau ke Bung Kodari. Iya. Kan sebenarnya saya ingat betul Bung Kodari mengatakan bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Dia ingin memastikan bahwa sebisa mungkin tidak ada gangguan di Senayan, sebisa mungkin programnya itu dan inklusif itu merangkul semua. Kemarin mungkin dalam pidato ingin menyampaikan bahwa oke, kalau tidak suka sama saya tunggu 2009. Artinya sudah membuka dan itu sebenarnya pendidikan politik yang baik. Iya, iya. Bung Kodari melihat ini ada hal yang lebih penting dari yang disampaikan Pak Prabowo. Pertama, kalau bicara mengenai merangkul banyak partai, terus kemudian merangkul kekuatan politik agar mayoritas, itu sebetulnya Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi, sama dengan Pak SBY, sama dengan Bu Mega. Semuanya ingin stabil. Semuanya pasti ingin Ya, stabil. ingin Karena stabil. kalau tidak ada stabilitas, maka program tidak bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, statement beliau tadi itu kalau kita runtut ke belakang, ke statement sebelumnya itu kan beliau mengingatkan, kalau ada yang tidak puas silakan demo, tapi jangan anarkis, Anarkis, pasti. jangan Kita merusak, harus dukung. jangan bakar-bakar dan seterusnya. Itu yang dimaksud beliau dengan jangan merusak seluruh bangsa. Oke. Yang berikutnya lagi ya memang kita punya sistem pemerintahan presidensil. Ya. Sistem presidensial itu salah satu ciri utamanya adalah kepastian masa jabatan, yaitu 5 tahun. Dan itu sangat penting untuk dipatuhi oleh semua pelaku politik, semua partai politik untuk memberikan kepastian baik kepada siapapun yang memimpin maupun juga kepada program dan kepada masyarakat gitu. Jadi kasih waktu presiden untuk bekerja, ya pada waktunya nanti akan ada evaluasi lewat pemilu, dan pada saat pemilu ya silahkan siapapun yang akan maju ya maju gitu. Saya tambahkan lagi di bagian lain kan, Oke. presiden juga mengutip nggak masalah itu kepala daerah itu beda-beda tuh nggak masalah. Di Aceh saya kalah tapi program MBG tetap jalan. Di Jakarta Mas Pram menang, ya tetap kita kerjasama. Bahwasanya nanti Mas Pram misalnya maju 2009 silahkan gitu. Tapi kata kuncinya adalah perbedaan tidak membuat kemudian harus melakukan kekerasan atau vandalisme. Ya. Menyampaikan pendapat itu harus dibedakan dengan anarki. Saya kira itu kuncinya. Pak Susno, di pertemuan kemarin ada dari Pak Presiden yang minimal bukan curhat, menyampaikan banyak sekali yang ingin mengganggu, menggagalkan program saya. Tapi jangan dijawab dulu, tetap di satu meja. Kita akan segera kembali. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di
di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja